Duta Besar RI untuk Cina dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, menjawab pertanyaan terkait perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Cina hingga kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Cina. Saya kira di tahun-tahun terakhir ini hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu semakin erat ya. Tentunya dengan saling menghargai masing-masing begitu ya. Kalau saya lebih senang menyebutkannya dalam angka-angka. Misalnya di sektor perdagangan, jadi volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok itu puncaknya itu tahun 2022. Menurut data dari Pabean China itu 149,2 miliar US dollar surplus di kita, sudah 4 tahun surplus di kita. Tahun lalu itu 139, sekian. Investasi, waktu saya masuk tahun 2018 itu perdagangan kita masih di 70, volume perdagangan masih di 72, sekian miliar, jadi double. Investasi puncaknya juga itu tahun 2022 itu 8,6 miliar, itu realisasi, jadi bukan pledge ya, bukan janji. Tahun lalu 7,6, kalau ditambah Hong Kong 5,6 itu sudah 13, sekian, jadi tinggi. Hubungan ini terjalin dengan erat karena adanya hubungan yang dekat antara kedua pemimpin kita juga, pemimpin Indonesia Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Presiden Xi Jinping. Nah, hubungan yang akrab ini yang kemudian terrefleksikan dalam hubungan yang lain-lain. Kita lihat pada saat COVID mereka bisa berkomunikasi per telepon 6-7 kali, lalu kemudian kita bisa mendapat vaksin, bantuan alat-alat medis pada saat itu untuk menanggulangi COVID dan lain-lain. Nah, hubungan-hubungan dekat seperti ini pada tatanan menteri-menteri juga, Menko Marinvest, Menlu, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan lain-lain, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Kehakiman dan lain-lain. Jadi ini juga yang semakin mempererat hubungan antar kedua bangsa yang besar. People to people juga luar biasa. Jadi saya kira kurang lebih secara ringkas dan garis besarnya seperti itu. Banyak beberapa hambatan perdagangan telah kita negosiasikan sehingga mempermudah ekspor produk-produk Indonesia. Kalau dilihat dari komponen ekspor, misalnya makanan dan minuman naik itu di atas mendekati 100%. Alas kaki juga di kisaran 70-80%. Akibat hilirisasi, produk-produk turunan dari nikel itu meningkat lebih dari 1000%. Jadi saya kira kita perlu memanfaatkan secara maksimal juga peluang pasar yang ada di Tiongkok. Dengan jumlah penduduk mendekati 1,5 miliar, itu konsumsinya juga akan tinggi. Kemudian kelas menengahnya meningkat secara signifikan. Karena kelas menengah meningkat secara signifikan, kebutuhan untuk produk-produk yang kreatif dari Indonesia termasuk UMKM itu juga bagus. Seperti misalnya makanan dan minuman yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi memang ada beberapa rencana yang sedang kita buat dengan pengusaha-pengusaha maupun Indonesia Chamber of Commerce in China, INACHAM, untuk bagaimana istilah saya itu menggempur pasar Tiongkok. Jadi meningkatkan ekspor kita. Coba bayangkan aja di tahun 2018 kita masih volume perdagangan masih 72 miliar, sekarang sudah hampir 150 miliar US dollar. Itu terbesar di dunia dibanding negara manapun, bisa 2-3 kali lipat. Kunjungan tersebut sangat baik, tentunya beliau diundang oleh pemerintah Tiongkok dan
bisa melakukan pertemuan dengan Menhan, dengan Perdana Menteri, kemudian kunjungan kehormatan istilahnya kepada Presiden Xi Jinping, sama seperti kalau Menlu China Xi juga kan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Nah itu juga dilakukan pada saat berkunjung ke sana, dan menurut hemat kami, karena kami mendampingi beliau, kunjungan yang produktif, kunjungan yang mudah-mudahan nanti hasilnya itu akan berkontribusi pada pembangunan Indonesia ke depan. Beberapa program disampaikan oleh Bapak Menhan, Pak Prabowo, termasuk kebijakan keberlanjutan daripada hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Juga kita mengunjungi sekolah yang menyajikan makan siang gratis di sana. Jadi bagaimana itu sudah dilakukan di China sejak puluhan tahun lalu begitu. Jadi ya ini mungkin bisa ada manfaatnya buat kita.